Silaturahim beserta Anissa dalam pertemuan KKG Gugus Matahari 8 dalam keadaan sehat walafiat dan berkelanjutan. Sebelum acara pertemuan KKG Gugus Matahari 8 akan saya bacakan susunan acara pertemuan pada hari Kamis tanggal 22 bulan Agustus tahun 2024. Pak acara menyanyikan lagu Indonesia Raya yang memasuki acara yang pertama pembukaan, kedua sambutan, yang ketiga pengisian, yang keempat tayangan dan yang terakhir penghujung. Karena waktu sudah semakin siang, mari acara pertemuan KKG Gugus Matahari 8 dijalankan. Pak acara menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada yang bertugas membawa tindak dan persilakan kepada semua yang hadir di mulut. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan kepada Bunda dari tuan rumah kita saja kami khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Gugus Matahari 8 yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada rapat hari ini. Adapun tujuan rapat hari ini tentang materi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu Sumiati SPD. Semoga rapat hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan ide-ide untuk lembaga masing-masing. Mari kita laksanakan rapat hari ini dengan penuh semangat dan saling menghormati. Kita buka acara rapat hari ini dengan basmalah bersama-sama yang agama lain bisa mengikuti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dari Ibu Sumiati SPD dengan tema yaitu penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Untuk itu, marilah kita semua menyimak dan mengikuti apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Sum dengan terima kasih untuk waktu dari kami. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menyampaikan pemaparannya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Darwanti selaku Kepala Sekolah TK Saratan 2 dan semua teman-teman anggota gugus Mataram 8 yang sudah berkenan hadir meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan KKK hari ini. Sebelum penyampaian materi yang akan saya sampaikan, saya izin bertanya ya Bu. Mungkin dari semua ini ada yang sudah tahu apa itu budaya positif? Menurut panjenengan itu budaya positif itu apa ya? Tidak apa-apa, bungkus ya. Oh, di monggo Bu. Budaya positif itu istilahnya menerapkan kepada anak didik kita untuk bersikap positif atau budaya positif. Jadi tidak Budayakan untuk hubungan tentang tingkah laku atau perilaku anak untuk berperilaku yang positif, juga sopan santun, terus kalau lewat hubungan orang tua mengenalkan umurnya, atau kalau memberikan sesuatu bilang terima kasih, terus kalau lewat hubungan orang tua menunduk, itu mungkin dari positif masuk. Bu Yuli mungkin ada menurut saya kayak gitu juga. untuk yang lainnya mungkin ada pengertian atau makna lain dari yang bisa disampaikan. Kita Kebiasaan di sekolah untuk menerapkan sesuatu yang anak. betul semua ya. Intinya budaya positif itu nilai atau kebajikan perilaku anak yang kedepannya bisa berdampak, anak bisa kreatif, bertanggung jawab, dan mandiri. Perilaku anak yang berdampak. Nanti ada ya, nanti ada. Nah, pada hari ini saya itu akan memaparkan pengalaman saya tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif modul 1.4 budaya positif yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Mungkin hari ini saya cuma sedikit berbagi ilmu, walaupun baru sedikit yang saya pahami gitu. Nah, materi selanjutnya konsep utama modul 1.4 yaitu 1. Tentang perubahan paradigma baru. 2. Motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, 5 posisi kontrol. Keempat, disiplin positif. Kelima, kebutuhan dasar manusia. Keenam, keyakinan kelas. Ketujuh, segitiga restitusi. Yang semua ini nanti pada hari ini akan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga dalam penyampaian bisa bermanfaat untuk kedepannya ya. Nah, menurut saya itu budaya positif. Jadi budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu biasanya contoh kegiatan budaya positif itu banyak ya.
mungkin di sekolah-sekolah panjenengan sudah melaksanakan seperti salam sebelum dan sesudah kegiatan atau berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Salim. Terus tidak datang terlambat itu sudah budaya positif. Jadi kita itu sebagai guru usia dini, kita bisa membentuk anak usia dini itu mudah loh dibentuk dari sekarang. Kita budayakan positif-positifnya dulu. Kalau tentang kecerdasan itu insya Allah nanti akan mengikuti. Jadi tentang perilaku baik, budaya positif, ketepatan waktu, kedisiplinan itu kita tanamkan terlebih dahulu sebelum kita mengenalkan tentang kognitifnya seperti berhitung atau membaca. Itu insya Allah kalau karakter yang kita terapkan lebih dahulu semuanya akan mengikut. Terus dalam penyampaian budaya positif apa Bu? Harus berpihak pada murid, tidak ngoyo ngoten lho Bu. Kita ikuti prosesnya anak. Jadi anak belum bisa Bu? Belum nggak mau bersalam itu jangan dibaca dulu. Kita ikuti prosesnya. Kita berpihak pada anak dulu. Kita masih di cara menanamkan, tidak memaksakan. Kita menuntut tapi tidak menuntut. Kita itu guru, itu tugasnya menuntun, bukan menuntut. Kan kebanyakan kalau baru menuntut dia harus bisa, itu harus tidak boleh. Tapi menuntun, kita tuntun ke arah yang lebih baik. Jadi kalau guru itu mengatakan saya dulu sama bu guru itu, jadi termasuk menuntut. Misalnya kan kita menuntun, tapi kalau dia tidak mau jangan dipaksa. Kita ikuti prosesnya dulu. Diberi pemahaman. Oh gini loh, tapi jangan sampai kita menyudutkan atau menyalahkan si anak. Ini tentang budaya positif ya Ibu. Poin pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang diferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini makna dari berdiferensiasi adalah masih sama Bu, berpihak pada anak. Jadi pembelajaran yang selalu berpihak pada anak sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sebelahnya ini profil pelajar Pancasila yang akan kita terapkan. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berkebinaan global. Itu berkebinaan global. Kalau beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa mungkin sudah tahu ya. Ini tentang kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentang cara kita beribadah, cara berdoa, itu termasuk ke beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau berkebinaan global itu budaya kita yang di sekitar kita. Kita orang ngomong gini, budayanya apa? Oh, budayanya ambah unggu, sopan santun. Terus mandiri. Kita berharap supaya anak itu mandiri. Terus bernaral kritis, kreatif, terus bergotong royong. Bergotong royong di sini itu bukan bergotong royong. Bergotong royong itu berkolaborasi dengan teman, bekerja sama dengan teman. Itu bergotong royong. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di paradigma pembelajaran dengan paradigma baru. Terus ini tentang kebutuhan dasar manusia. Di poin kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bu. Yang kita butuhkan ternyata ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan dan kebebasan kesenangan.
Itu poin-poinnya. Bertahan hidup, kita membutuhkan bertahan hidup itu dengan makan, minum, tempat tinggal, termasuk bertahan hidup. Kasih sayang tentunya kita perlu rasa diterima. Kalau tidak diterima kita kan rasanya enggak enak gitu. Penguasaan itu kepintaran kita itu bisa apa toh? Gitu. Penguasaan kita kan butuh, kita kan manusia, kita harus bisa menguasai apa. Terus kebebasan kita itu enggak ada apa namanya itu. Ada norma-normanya, ada kebebasan, tapi kita punya bebas ingin berkarya sendiri, gitu. Kesenangan itu hobi. Umpamanya jenengan hobinya nopo, itu termasuk kita butuh kan Bu. Hobi olahraga kita butuh kesenangan. Mungkin hobi shopping. Waduh, ibu. Kesenangan hobi shopping. Itu hobi terutama tapi paling parah. Hobi jajan kan bisa ada. Jadi olahraga itu termasuk Kesenangan. Tapi kok banyak nggak senang ya? Iya. Kesenangan ibu ada olahraga senangan apa? Olahraga bisa membuat kita sehat. Nyanyi juga. Nyanyi senang. Iya. Bahagia. Pokoknya kesenangan itu yang kegiatan yang kita membuat kita senang. Tapi yang berpositif yang menghasilkan buat kita. Tapi kalau cuma rancu, kesenangan cuma tidur itu terus yang apa menghilangkan stres Semuanya. Nah di sini saya akan menyampaikan peran guru dalam menciptakan budaya positif sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemauan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Melakukan budaya positif itu meliputi 1. Perubahan paradigma yang di atas tadi. 2. Disiplin positif. 3. Teori motivasi, yaitu teori intrinsik dan detrinsik dan motivasi ekstrinsik. 4. Posisi kontrol. 5 posisi kontrol. 5 keyakinan sekolah. 6. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi di sini nanti guru diharapkan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan murid. 7. Kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif di sini dalam budaya kita bermakna sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau menyangkut kedisiplinan kita itu tidak nyaman. Kita harus berpakaian gini. Sebenarnya kita tidak suka dengan pakaian yang model itu, tapi kan itu termasuk kedisiplinan. Makanya itu ketidaknyamanan. Terus disiplin positif juga merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sosok ancaman atau hukuman. Disiplin positif sebagai pendidik tujuannya kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya motivasi intrinsik itu motivasi dalam diri anak dan dari kesadaran diri anak, tidak kita paksa, tidak kita ancam. Kalau ekstrinsik itu motivasi ekstrinsik itu dari luar, seperti kamu nggak boleh gini ya, tak kasih penghargaan gitu. Ada iming-iming penghargaan, ada iming-iming ujian, itu namanya motivasi ekstrinsik. Jadi anak itu melakukan sesuatu karena iming-iming dari luar. Oh, aku mau pintar karena nanti dapat nilai 100 gitu mungkin. Oh, aku ingin, tapi kebanyakan kita kan gitu toh Bu. Ya.
Itu motivasi ekstrinsik itu dari luar, terus kalau intrinsik itu dari dalam diri anak. Kesadaran diri anak sendiri, yaitu melaksanakan kegiatan karena dia senang, karena dia sadar, oh saya harus gini gitu. Itu intrinsik dan bukan ekstrinsik. Dan ekstrinsiknya itu dari luar, malah bukan dari ekstrinsik. Jadi penerapan disiplin positif itu diharapkan anak itu sudah sadar, bukan karena oh aku datang telat nanti dapat hukuman. Kita buat sedemikian rupa biar anak itu sadar, bukan karena ancaman, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan. Manfaat dari disiplin positif adalah menumbuhkan tanggung jawab dan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dan memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik. Ini dari manfaat disiplin positif ya. Selanjutnya, di sini saya paparkan konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Maksudnya itu ada disiplin positif, tapi ada bentuk hukuman dan penghargaan. Kenapa hukuman dan penghargaan tidak termasuk identitas gagal, Bu? Hukuman itu akan mengakibatkan menyakitkan. Biasanya hukuman itu akan mengakibatkan anak itu sakit. Biasanya kayak telat di pendidikan ke atas kan dihukum lari di lapangan. Atau kalau biasanya SMP itu, kalau SMP kan harusnya pakai sepatu hitam tambah pakai coklat, disuruh lepas sepatu 1 hari itu kan menyakitkan gitu. Terus kedua, tidak nyaman. Terus murid takut memaksa, terus murid menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum dan karena takut akhirnya dia itu kesalahannya itu tidak dilihatkan, takut mengungkapkan kesalahannya. Jadi dia itu salah karena sembunyi-sembunyi. Terus murid menjadi rendah diri. Ini akibat dari hukuman. Menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya, terus murid menjadi rendah diri. Terus kenapa penghargaan termasuk dengan identitas gagal, Bu? Tidak efektif, Bu, karena anak nanti dia itu melakukan karena hadiah, iming-iming. Nanti kalau tidak ada hadiah dan iming-iming, mungkin dia kembali ke setelan yang pertama, Bu, tidak patuh, Bu. Terus dua, merusak hubungan. Kenapa, Bu, merusak hubungan? Biasanya yang dikasih seumpama Endah tadi pintar atau saya kasih hadiah, ternyata Mbak Eva itu tidak dikasih hadiah, dia akan merasa iri. Oh, kok si Endah dapat hadiah, aku tidak. Terus menghukum dengan sistem ranking juga termasuk. Makanya sekarang mungkin masih proses sistem ranking itu dihapuskan. Terus merampas hak menghargai. Terus konsep disiplin dengan identitas sukses. 1. Konsekuensi. 2. Restitusi. Konsekuensi adalah penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu merenungi kesalahan. Jadi konsekuensi ini anak itu bukan menghukum ya, Bu. Dia itu coret-coret meja. Tapi konsekuensinya apa? Dia harus menghapus coret-coret itu atau menghilangkan. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk berperilaku, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ini manfaatnya ya, Bu. Terus murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Terus murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini nanti ikut di segitiga restitusi, Bu, tahapannya, Bu. Masih di bawah, masih banyak. Teori motivasi. Teori motivasi adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan.
3 untuk menghargai diri sendiri sesuai nilai dan nilai kebajikan universal. Sekarang di posisi kontrol, Bu. Kita itu sebagai pendidik ternyata itu punya posisi kontrol. 1 sebagai penghukum, 2 sebagai teman, 3 pembuat merasa bersalah, 4 pemantau, 5 manajer. Jadi kita renungi, Bu. Oh, kita itu di sekolah itu sebagai apa? Penghukum, berarti mengurutkan hukuman fisik dan verbal. Mencela verbal itu tidak langsung, berarti kamu bodoh itu termasuk hukuman verbal, Bu. Kok nggak bisa? Itu termasuk hukuman verbal, Bu. Mungkin kalau fisik sekarang sudah tidak ada ya, Bu. Tapi kita sekarang harus hati-hati dari verbalnya, Bu. Terus sebagai teman, mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Ayo coba misalnya guru toh, coba yang mana itu termasuk pendekatan teman, tapi itu nanti tidak efektif, Bu. Itu mengontrol murid melalui pendekatan yang dilus ngoten lho. Sebagai teman, ya mbok niku tempat sampai dibuang dah, misalnya diburu kono anu. Tadi itu termasuk pendekatan apa posisi mengontrol sebagai teman. Kalau yang ketiga itu membuat merasa bersalah, itu membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan tadi ya kamu lagi ngapain? Kenapa tuh? Apa bukan nangis? Loh, kamu nangis dong. Jadi itu menyalahkan. Terus si Eda itu merasa bersalah, itu berarti kita itu sebagai pembuat merasa bersalah. Akhirnya kalau nangis masuk Eda, dia nangis karena aku. Kalau pemantau itu mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku murid. Berarti apapun yang dilakukan murid itu dipantau, Bu. Ayo tadi kenapa berisik? Itu memantau, Bu. Nah, yang kelima itu sebagai manajer, mendukung murid agar menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Terus 5 posisi kontrol yang sebaiknya kita lakukan adalah sebagai manajer, Bu. Di sini posisi ini guru membimbing dan mendorong agar murid menemukan solusi dari masalahnya, sehingga murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Jadi saat murid melakukan kesalahan atau permasalahan, kita tanya sebabnya kenapa. Terus kalau gitu kita tanya keyakinan, kalau perbuatan itu baik apa tidak, biar anak yang Bu menilai dulu. Kita dengarkan dia berargumen, dia bercerita. Terus kita tanyakan solusinya, kalau salah itu gimana. Dia itu bukan kita minta maaf ya, enggak, tapi kalau salah, kalau menyenangis itu gimana. Tapi Eda dengan kesadaran diri minta maaf, Bu. Kalau minta maaf, Eda sekarang mau minta maaf enggak mau. Jangan Eda minta maaf tuh. Kita kembalikan si anak itu kepada lingkungannya sendiri. Tidak kita Nah, di sini ini ada pemaparan contoh penerapan posisi kontrol tadi, Bu, sebagai penghukum. Patuhi ini kata-katanya ya, Bu. Biasanya gini, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Dia langsung mengejar, langsung menghukum, Bu. Terus kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Kan akhirnya anak langsung merasa bersalah, terus rendah diri gitu. Terus kalau yang posisi kontrol teman, ayolah yang ngerti, buat ibu bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Besok jangan ulang, itu tidak, itu Bu. Kayak ada pembelaan, dia itu merasa bersalah tidak apa-apa. Itu teman, Bu. Terus kalau memantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, terlalu tegas. Terus manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu dan
Kira-kira bagaimana kalau akan memperbaiki kesalahanmu tadi? Terus Indah biar yang ngomong apa Bu? Itu manajer Bu. Terus ini selanjutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah di sini peran guru dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan membuat kesepakatan antara guru dan murid. Terus dalam membuat keyakinan kelas juga semua warga sekolah dilibatkan menggunakan kalimat positif yang mudah dipahami dan diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi saat kita membuat keyakinan kelas, kita bisa sama anak-anak tuh. Kita kumpulkan anak-anak saat pembelajaran awal atau akhir. Kita, ayo anak-anak, coba Bu Guru mau tanya. Kalian itu sebenarnya itu ingin kelasmu kayak apa atau Bu? Kalau saya ada anak-anak, pengennya bersih Bu. Kita catat Bu. Bu itu Bu. Pengen apa berdoa dulu Bu, kita catat Bu. Semua yang diungkapkan sama anak-anak itu kita catat, kita bentuk, kita buat keyakinan kelas terus kita cari tahu dengan kata-kata yang sederhana. Boleh apa Bu? Itu Bu, boleh saling tolong-menolong Bu. Contohnya gitu Bu. Itu termasuk keyakinan kelas yang kita buat dengan anak Bu. Terus bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pertama, lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan kan terlalu bagus ya Bu. Ini kalau keyakinan kelas itu kita lebih fleksibel, kita bisa peraturan itu biasanya langsung dibuat dari guru. Tapi kalau keyakinan itu kita buat bersama anak-anak. Singkat agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan dengan kalimat positif berupa peraturan universal. Terus semua warga sekolah dilibatkan saat membuat. Selanjutnya tentang restitusi. Apa itu restitusi? Mungkin ada yang sudah tahu Bu. Kayaknya ngantuk ya Bu. Baik, bersemangat kita SBK dulu ya Bu. Sebelum masuk ke restitusi. Kayaknya ngantuk mboten Bu? Hah? Ngantuk mboten Bu? Kita kok semangat yang baru Bu. Mungkin ada yang sudah pernah melakukan, tapi aku baru tahu Bu. Kita Bu semangat dan ding dung dan ding ding dung ser ha 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 ma ha 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 ngat ha 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 semangat. Tepuk semangat dan ding 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 dung 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 dan ding 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 dung 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 ser ha 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 ma ha 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 ngat ha 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 semangat. Masih ngantuk? Sebentar lagi. Ini 80%. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Saya ambil dari dosen 2004. Jadi restitusi adalah prosesnya. Proses itu saat anak melakukan kesalahan itu, kita dan anak itu melakukan restitusi itu. Kita ngobrol sebentar, percakapan sebentar, itu termasuk restitusi dulu. Dengan tujuan agar anak menjadi mempunyai karakter yang lebih kuat dan lebih baik. Terus 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus kedua, memperbaiki hubungan. 3, tawaran tapi bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri.
Restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Itu ciri-ciri dari restitusi itu. Terus penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tujuannya adalah agar menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin, positif, dan terbiasa menemukan solusi dalam permasalahan. Jadi tujuan dari segitiga restitusi adalah menumbuhkan motivasi internal, motivasi dari anak, dari dalam anak untuk disiplin positif dan terbiasa. Di sini ada gambar langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas dulu, yang ini garis ke dasar sini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Ini termasuk menstabilkan identitas. Terus yang kedua, menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Terus yang terakhir, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya maaf. Ini ada kedua, validasi kebutuhan, terus keyakinan. Menanyakan keyakinan. Jadi pertama, menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi kebutuhan. Ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi bentuknya gini, 1, 2, 3. Kalau orang pemilu, maaf ibu. 1, menstabilkan identitas. Terus memvalidasi kebutuhan. Ketiga, menanyakan keyakinan. Itu langkah segitiga restitusi. Mungkin kita pernah melakukan tapi tidak utuh. Mungkin pertama malah dari validasi dulu, terus menstabilkan. Insya Allah kita pernah melakukan, tapi kita itu tidak sadar itu segitiga restitusi atau bukan, tindakan segitiga restitusi atau bukan, atau mungkin pernah sudah tahu tapi melakukannya tidak utuh. Dari menanyakan keyakinan dulu, terus baru menstabilkan identitas atau validasi kebutuhan. Mungkin ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Ada semua ngantuk sana. Tadi itu modul budaya positif. Yang saya pelajari itu pertama modul filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak. Nah, sekarang itu modul 1.4 budaya positif. Ini termasuk keterkaitan antara modul 1 filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, itu semuanya ada keterkaitannya. Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan menjalankan budaya positif, keterkaitannya budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kodrat pada murid adalah kodrat zaman dan kodrat alam. Kalau kodrat alam itu dari diri anak, kalau kodrat zaman itu perkembangan zaman sekarang. Jadi kalau perkembangan zaman sekarang kita pembelajarannya itu ya harus menggunakan sesuai dengan zaman yang kita lalui sekarang, Bu. Terus nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru mempunyai 5 nilai guru penggerak. Di antaranya berpihak pada murid, mandiri, efektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki peran guru penggerak. Kalau perannya pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas, mampu berkolaborasi dengan teman di sekolahnya. Terus visi guru penggerak. Dengan visi guru akan terbentuk budaya positif
sehingga sekolah menjadi nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Keterkaitannya, adapun keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat penuntun. Selanjutnya, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak dan memiliki peran guru penggerak. Budaya positif di lingkungan salah satunya perubahan yang diinginkan, yaitu visi guru penggerak yang terbentuk budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil Pancasila. Mungkin hanya ini Bu yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada salahnya untuk kata saya yang sengaja namun tidak sengaja, mohon maaf, dan kekurangan pun saya mohon maaf ya Bu. Saya hanya memberi sedikit yang saya pahami. Kalau yang belum dipahami mungkin nanti bisa ditanyakan langsung, nanti bisa saya tanyakan ke teman yang sudah tahu Bu. Oke, siap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih sekali Bapak Guru yang PSBB yang begitu banyak memberikan ilmu pada kita semua. Semoga ilmu tersebut bisa bermanfaat dan bisa menambah kita untuk selalu bermanfaat buat anak-anak kita. Untuk selanjutnya adalah arisan atau pembayaran iuran kami pembayaran bayar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa, waktu itu sudah siang dan materi pun sudah dipaparkan oleh Bu Sumiati dengan jelas. Semoga materi hari ini bisa memberikan manfaat untuk lembaga semuanya. Mari kita tutup rapat hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
boleh gitu. Guru mau tanya, kalau sekolah temennya di luar, terus Mas Ian di luar, gimana? Orang sendirian, senang sendirian di luar? Senang enggak? Kita di dalam, terus di luar sendirian mau? Kalau temannya di dalam, kita belajar apa? Kita bareng-bareng belajar bermain sama guru di dalam dulu. Nanti ada waktunya kita bermain di luar. Nah, hari ini Mas Ian, Mas Abi, Mbak Linda, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ayo Mas Abba, keyakinan kelas itu apa ya? Oh, halo, keyakinan kelas itu nilai kebajikan atau kebaikan yang ingin kita lakukan di kelas. Seperti aku ingin kelasnya bersih. Nah, kalian tak tanya Bu Guru, umpama Mas Dewan pengen kelasnya tuh gimana? Kalau Bu Guru pengen kelasnya bersih, aku ingin kelasnya rapi. Bisa contohnya, oh, aku ingin kelasnya tidak ada yang nakal. Cuma, terus contohnya lagi, aku ingin saling menolong Bu Guru. Itu bisa. Oh, umpama aku ingin berdoa dulu Bu sebelum makan. Bisa. Ya, nanti saya tanya satu-satu. Hari ini kegiatannya kita akan membuat keyakinan kelas. Oh, ada rindu, ada rindu. Ayo, tambah satu, tambah dua, tambah kata. Kalau kau ingin pindah duduk rapi. Kalau kau ingin pindah duduk rapi. Kalau kau ingin pindah, mari dilakukan. Kalau kau ingin pindah duduk rapi. Hari ini belum duduk rapi. Hari ini kita akan membuat apa tadi? Keyakinan kelas. Ulangi, keyakinan kelas itu nilai kebaikan yang ingin kita lakukan di kelas. Tapi contohnya apa? Aku ingin kelasnya bersih. Aku ingin kelasnya rapi. Aku ingin membantu teman. Oke, nanti tanya satu-satu. Kalian itu kepinginnya itu mau melakukan apa? Nilai kebaikan apa yang kalian ingin lakukan? Dimulai nih paling gampang pilih, pinter pilih. Coba satu-satu. Dari Mas Abi, boleh mau tanya? Mas Abi, mau tanya. Mas Abi itu pengennya kelas yang gimana ya? Oh, Mas Abi ternyata pengen kelas yang bersih. Terus Mas Arfa pengen kelas yang gimana? Oh, juga Mas Arfa juga pengen kelas yang bersih. Gak apa-apa Mas Ijan. Oh, yang rapi. Kalau Mas Ijan pengen kelas yang rapi. Mas Arfan. Hah? Oh, Mas Arfan pengen rajin sekolah, pinter. Terus Mas Dewan pengen kelas yang apa, Nak? Oh, yang bersih. Nah, yang bersih Mas Gavin pengen kelas yang seperti apa? Yang bersih juga. Laki-laki kebanyakan pengen kelas yang bersih. Sekarang Mbak Kinan, Mbak Nesa. Sekarang Mbak Nesa. Oh, sebentar. Mbak Nesa pengen kelas yang seperti apa? Oh, menolong teman, saling menolong teman. Alhamdulillah. Mbak Birnis. Dalam kelas yang bersih juga, nggak apa-apa. Mbak Kinan. Oh, nah yang bersih, yang lainnya coba Mbak Adit pengen kelas yang seperti apa? Oh, juga pengen yang kelas yang bersih. Mas Danis pengen yang seperti apa? Oh, saling menolong teman kita. Mbak Raya pengen kelas yang seperti apa? Oh, yang membantu teman. Mbak Linda sama Mbak Kinan coba pinter-pinteran. Tambah satu,
Lingga, coba Bu Guru mau tanya sama Mbak Lingga. Mbak Lingga itu pinginnya kelas seperti apa ya, Lin? Oh iya, harus membereskan mainan setelah digunakan. Pintar. Kalau Mbak Kinan? Oh iya, kalau punya sampah dibuang ke tempat sampah. Pintar. Ya, Mbak Zahra. Apa Mbak Zahra pinginnya kelas apa? Apa-apa, coba. Apa-apa. Ini kelas yang apa? Salam. Bisa salam, bisa. Sayang teman, bisa. Pengen nggak sayang teman? Apa tidak pilih-pilih teman? Saudara pilih yang mana? Tidak pilih teman-teman atau sayang teman? Oh iya, Mbak Zara pengen sayang sama teman. Mbak Joni? Oh iya, sayang teman. Terus Mbak Bunga? Oh, membantu teman. Rata-rata coba sekarang duduk lagi. Nomor 1, nomor 2, nomor 0. Mana suaramu? Mana? Buka mulut dan tawa 1 kali. Buka mulut dan tawa 3 kali. Buka mulut dan tawa 2 kali. Buka mulut dan tawa 1 kali. Nanti setelah kita ngaku dulu, kebanyakan ada yang apa? Pengen kelasnya bersih. Kalau pengen kelasnya bersih, apa yang kita lakukan? Oh, dipel. Terus boleh tidak buang sampah sembarangan di kelas? Boleh. Terus kalau begitu, kalau punya sampah, kita gimana buangnya? Buangnya di mana? Siapa yang belum tahu tempat sampahnya di mana? Di mana ya tempat sampahnya ya? Mbak Kinan, coba tunjukkan ke guru tempat sampahnya di mana, Ki? Coba guru mau tanya sama Kinan. Mbak Kinan, kalau mau buang sampah ke tempat sampah, Mbak Kinan tahu ya tempat sampahnya mana? Oh, halo teman-teman, tempat sampahnya ada di sana. Nah, ada Mbak Lingga pingin apa? Merapikan mainan. Jadi kita kalau sudah mainannya diapain? Ditinggal atau dilakukan kembali? Dilakukan. Ditinggal boleh tidak? Merapikan guru boleh tidak? Tidak boleh. Yang merapikan siapa, Li? Kalau setelah mainan kita yang merapikan siapa? Sendiri. Coba mek cantik. Ayo duduknya tuh rapi. Duduk beneran. Hitung 1 sampai 2 pintar-pintar. Dalam. Terus tadi Mbak Nisa pengen membantu teman. Kalau membantu teman, kalau ada temannya yang kesusahan atau jatuh, diketawain apa ditolong? Ditolong. Jadi keyakinan kelas yang kita harapkan satu apa? Kelas yang bersih. Apalagi kelas yang rapi. Terus sama saling menyayangi teman. Nomor 1, nomor 2, nomor 0. Kalau kau suka hati duduk rapi. Kalau kau suka hati duduk rapi. Ayo. Sekarang keyakinan kelas kita satu apa ya? Ditirukan ya. Aku cinta kebersihan. Dua. Aku sayang teman. Aku anak hebat. Lagi. Apa yang masih ingat? Tadi apa? Keyakinan kelas yang kita ciptakan tadi satu. Aku cinta
Ibu maju percaya diri, oke? Tidak usah malu-malu. Nah, sekarang itu keyakinan kelas kita buat bersama, terus kita laksanakan bersama-sama. Oke, Kinan? Nah, tunggu datanya nanti keyakinan kelas kita apa saja, Kinan? Duduk. Cinta kebersihan. Aku sayang teman. Aku anak hebat. Alhamdulillah, keyakinan kelas hari ini kita sudah buat ada berapa? Coba siapa tadi yang sudah hafal keyakinan kelas yang kita buat tadi? Oh, dari oke, dari Mbak Bunga duduk. Satu apa? Aku cinta kebersihan. Cinta Mbak Yaya, yang kedua Mbak Yaya. Oh, aku sayang teman. Cinta. Yang ketiga Mbak Nesya. Aku anak. Oke, alhamdulillah kita sudah melakukan apa keyakinan kelas kita lakukan bersama-sama, boleh? Boleh, oke. Sekarang kita mau ke kegiatan selanjutnya. Atas, tangan ke samping, tangan ke depan, lalu dilipat, mulut dikunci, telinga dibuka, menghadap guru yang ada di muka. 1, 2, 3, semua harus siap. Siap jangan ramai agar supaya pendek. Mana suaramu? Mana suaramu? Mana suara kambing? Mana suara ayam? Mana suara ular? Nah, sekarang tadi kita sudah bikin keyakinan kelas. Saya masih ingat keyakinan kelas yang pertama. Apa? Oh ya, aku sayang kebersihan. Kalau aku sayang kebersihan, apa yang kita lakukan? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh membuat kotor. Terus yang kedua, sayang teman. Kalau kita sayang teman, apa yang kita lakukan di dalam kelas? Dari Mbak Anin. Mbak Anin, pintar. Kalau kita sayang teman, apa yang kita lakukan sama teman? Tidak boleh nakali teman. Apa lagi? Berbagi, pintar. Apa lagi? Abi asik di dalam tapi celananya mah kotor. Makanya kita duduk di situ sama teman-teman. Di kantor tadi celananya kotor, mau ganti di dalam kantor. Nah, kalau di sini sarung. Nah, tadi kalau kita sayang teman, apa yang kita lakukan lagi naik? Apa ya? Naik sih. Kalau sayang teman, berbagi makanan. Namanya ya, apa ya? Dulu, gantian nanti. Hah? Penolong? Ya temennya ada kesusahan ditolong. Boleh tidak ada temennya kesusahan terus diketawain? Tidak boleh. Kalau ya sakit minum jangan terima. Terus apalagi kalau kita sayang temen ya? Apa? Oh iya, berbagi makanan sama teman. Tidak mengganggu teman. Orang bareng ngitungin teman. Itu tandanya aku sayang teman. Terus yang ketiga apa?
janji pulang sekolah, cuci kaki, cuci tangan, ganti baju, terus makan. Tidak lupa mandi sore, tidak lupa belajar malam, tidak lupa membantu ibu, tidak lupa membantu ayah, tidak lupa membantu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak baliknya lagi, jawabnya yang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.